Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Daymanrapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan. Kita masuk pada poin pertama, yaitu review pengalaman belajar. Untuk pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang berguna dan menarik ialah dengan mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya dapat mengetahui perjalanan pendidikan Indonesia mulai dari zaman penjajahan sampai kemerdekaan. Sehingga saya bisa memaknai perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Saya menjadi paham bagaimana sejarah dan perjalanan pendidikan nasional dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan. Selain itu, saya juga dapat mengetahui apa pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan di pendidikan Indonesia hingga sekarang ini. Saya juga menjadi paham bahwa sejatinya peran pendidik yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Pendidik juga berperan sebagai pamong yang memberikan tuntunan dan arahan agar peserta didik tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan belajarnya. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik ialah bagaimana menerapkan pembelajaran yang berlandaskan nilai luhur budaya, di mana Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis budaya lokal. Ki Hajar Dewantara percaya bahwasannya pendidikan harus memperkuat identitas dan kearifan budaya setempat. Hal tersebutlah yang membuat pengalaman belajar tersebut kurang menarik karena akan membatasi peserta didik dalam mengenal kultur yang ada di daerah luar. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna ialah pembelajaran yang memerdekakan sesuai dengan tuntunan zaman. Untuk itu, abad 21 ini dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kreatif, berpikir kritis dan pemecahan masalah, berkomunikasi, dan kolaborasi atau yang biasa disebut dengan 4C. Yang menyebabkan pengalaman belajar ini kurang berguna karena saat pengaplikasian di kegiatan PPL 1, tidak semua fasih kelas mampu menerapkan keterampilan tersebut. Seperti pada kelas 1 yang belum bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, dan belum cakap dalam berpikir kritis dan kreatif. Untuk pertanyaan keempat, pengalaman apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, setelah mempelajari semua topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, secara keseluruhan saya merasa bahwa semua pengalaman belajar berguna dan menarik untuk dijadikan sebagai refleksi dan pedoman dalam menciptakan suasana pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Kita masuk pada poin kedua, refleksi pengalaman belajar. Untuk pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Hal yang terjadi pada saat mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yaitu kami telah belajar 5 topik pembahasan yang kesemuanya penting bagi seorang calon guru untuk memahami semua isi topik tersebut. Mulai dari sejarah pendidikan di Indonesia, dari pendidikan yang membelenggu sampai pendidikan yang memerdekakan. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, serta Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia. Sehingga hal-hal ini dapat menjadi acuan bagi saya untuk dapat memahami tujuan dalam mendidik dan melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik sesuai dengan pembelajaran abad 21 sehingga dapat menghasilkan peserta didik dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah dan prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia. Materi yang disampaikan mencakup perkembangan pendidikan dari sistem yang membelenggu menuju pendidikan yang memerdekakan, filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pembelajaran berpihak pada peserta didik, serta penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan. Semua ini bertujuan untuk membekali calon guru dengan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dan menghasilkan peserta didik dengan karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Kita masuk pada poin selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Untuk pertanyaan pertama, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar?
Nah, di sini saya mengambil artefak pada topik 5 aksi nyata. Untuk pertanyaan kedua yaitu, mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena dengan menelaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan dari contoh sekolah yang sudah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat mengeksplorasi pemahaman saya mengenai bagaimana seorang pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan. Yang kemudian saya dapat membuat suatu kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan tersebut dalam demonstrasi kontekstual. Dan saya dapat membuat sebuah proyek perubahan melalui aksi nyata mengenai penerapan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dengan sekolah mitra dalam proses pembelajaran di kelas dengan suatu proyek perubahan yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya ialah aksi nyata. Karena dengan melihat hasil implementasi aksi nyata tersebut di sekolah mitra, saya menyadari bahwa pentingnya seorang pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Karena hal itu akan sesuai dengan pendidikan abad ke-21 dan perkembangan peserta didik saat ini. Selain itu, dari hasil implementasi ini, saya menemukan adanya tantangan dan hambatan selama proses pembelajaran berlangsung, baik dari peserta didik maupun dari pendidik. Sehingga hal ini menjadi bahan refleksi tersendiri bagi saya untuk memperbaiki dan meningkatkan kompetensi pribadi saya lagi. Kita masuk pada poin terakhir. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Dengan membahas topik ini, saya bisa lebih paham mengenai pentingnya bagi calon pendidik untuk memiliki pemahaman, kesadaran diri, dan panggilan jiwa yang tulus untuk menuntun dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Perjalanan pendidikan di Indonesia dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara membawa suatu perubahan dalam cara pandang saya memaknai peserta didik dan proses belajarnya. Dengan pengetahuan baru yang telah saya dapatkan, akan saya jadikan sebagai bahan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan seorang pendidik yang paham akan arti menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Hal-hal yang telah saya dapatkan dalam mata kuliah ini akan saya implementasikan dalam praktik pembelajaran di sekolah dengan menyusun pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Baik, itulah tadi penjelasan tentang jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.